Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Adisa di channel YouTube kesayangan Anda yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Jadi Laskar Ngarit, saya masih akan tetap menjawab pertanyaan dari peternak yang sudah bertanya di kolom komentar. Masih seputar bagaimana manajemen breeding, pakan, fermentasi, birahi, dan lain-lain. Jadi akan ada 10-15 pertanyaan dari subscriber semua yang sudah menulis dan bertanya di kolom komentar. Akan saya jawab satu-satu. Oh ya, jangan lupa please like, comment, subscribe. Dan supaya Laskar Ngarit di seluruh Indonesia bisa mendapatkan informasi tambahan dari video ini, please silakan share video ini di grup-grup Facebook, di WA, dan lain-lain. Oke, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, stay tune di channel Sahabat Satwa TV, karena kita akan membahas tentang birahi, macet birahi, kebuntingan, pakan, dan seterusnya. Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Pertanyaan pertama dari Jarwo Sopo. Oke, Pak Dokter mau tanya dong, monggo. Ya Pak. Apakah air limbah rebusan kedelai itu aman jika diminumkan ke sapi indukan, baik yang lagi bunting atau tidak? Terima kasih sebelumnya Pak Dokter. Aman bos. Jadi ampas tahu, air kedelai, ampas tempe, ya ampas kedelai itu yang dibuat tempe, itu aman jika diberikan pada sapi baik bunting maupun tidak bunting selama proses pemberiannya tidak sampai menyebabkan obesitas atau kegemukan. Jadi prinsipnya aman jika tidak berlebihan. Oke, Mas Jarwo Sopo. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Winarno Samsung. Oke, berapa jam lamanya sapi birahi? 12 sampai 18 jam. Waktu terbaik mengawinkan adalah 12 jam. Mas Winarno Samsung. Oke. Dari Eka Ratnawati. Dok, mau tanya, saya punya indukan babon, punya anak sudah berumur 8 bulan. Sudah 3 kali di IB tapi belum bunting. Setiap di IB selalu keluar lendir seperti birahi sampai 4 hari. Bila dia berbaring lebih banyak keluar lendirnya. Terima kasih dok. Itu fase med estrus, yakni fase lanjutan dari fase puncak estrus, di mana sapi akan mengeluarkan banyak lendir, termasuk lendir berdarah. Oke, jika dikawinkan belum bunting padahal sapi Anda sudah rajin birahi, maka yang perlu Anda lakukan yang pertama, jangan sampai telat lapor. Paling tidak 12 jam terbaik harus sudah dikawin suntik. Yang kedua, petugas inseminasi tidak boleh datang terlambat. Yang ketiga, cara tata laksana inseminasi buatan harus lege artis, jujur dan objektif. Yang keempat, kualitas sperma straw harus yang terbaik. Yang keenam, yang kelima ya, harus dibantu doa. Semoga bermanfaat, Mbak Eka Ratnawati. Oke, siap. Salam ngarit beras-beras. Mau tanya dok, apakah baik untuk sapi kalau EM4 dicampur garam setiap kali nyombor? Itu digunakan fermentasi. Untuk kasus fermentasi, untuk pembahasan tentang fermentasi akan kita bahas di video khusus ketika nanti kita bikin fermentasi. Nanti kita ajari cara bikin fermentasi sendiri, video khusus. Oke? Dari Mas Rahmat Taufik, pertanyaan keempat. Pak dokter mau tanya nih, saya punya pedet 7 bulan. Ada sedikit masalah benjol-benjol kecil di bagian leher dan punggung. Saya pencet-pencet, sapinya biasa aja, nggak ngerasain kesakitan.
Kira-kira itu kenapa Pak Dokter? Itu namanya skin papilloma atau tumor ya. Jadi sebelum banyak segera panggil dokter. Dokter akan melakukan banyak tindakan, artinya banyak pendekatan tindakan, mulai dari injeksi, operasi, pembuatan serum dan lain-lain. Tergantung nanti dokternya mau melakukan yang apa. Kalau ada dokter yang itu ditarik manual lalu diberi injeksi supaya tidak infeksi dan tidak muncul lagi, karena itu tumor kulit. Oke, Mas Rahmat Taufik, semoga bermanfaat ya. Buddha Angon Official, Dok, pedet umur 1 bulan dikasih ampas tahu bagus nggak Dok? Ojo bos, kembung, ditunda dulu, sabar ya. Paling enggak 4 atau 5 bulan mulai bisa dikasih ampas tahu. Oke? Sekarang ada beres-beres dimanapun Anda berada. Dari Arif Boyo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dokter mau tanya, sapi saya baru kawin, kok masih ngelendir, ngiter, padahal kawin baru 2 hari suwun. Iya bos, masih masa med estrus. Mohon bersabar dan silakan lihat di video saya yang ini. Sudah kita kupas tuntas sampai ngelontok. Oke? Siap. Saya cari yang lainnya. Oke, Mustafa 1990. Yang dimaksud mineral itu garam ya Dok? Ora bos, mineral kuwi oke banget. Magnesium, kalsium, fosfor dan lain-lain lah. Ora apal aku. Jadi mineral itu bukan garam. Garam adalah bagian dari mineral, tapi mineral itu bukan garam. Kalau jenengan bingung silakan baca atau buka video saya yang ini ya. Ini silakan dilihat di kemarin, silakan subscribe dulu, lalu disitu sudah dibahas. Intinya mineral itu bukan garam ya. Mineral itu sudah ada kemasannya. Kalau saya biasanya pakai Premix TMC, pakai Premix Sanbe. Monggo di sana tersedia apa? Intinya mineral yang kandungannya banyak banget, itu multivitamin. Oke, jadi yang dimaksud mineral itu garam ya Dok? Bukan, tapi garam bagian dari mineral. Oke. Yoyo Ramelan tanya, Dok, puncak birahi sapi terjadi berapa jam setelah terdeteksi keluar lendir? Puncak birahi estrus itu masanya 12 sampai 18 jam. Masa terbaik mengawinkan adalah 12 jam dari terlihat leleran lendir terbanyak. Oke. Prasetyo Nugroho, Dok, apakah aman sapi darah dikasih vitamin B kompleks tiap hari? Aman, pokoknya ora overdosis. Dosisnya ikuti saran dan anjuran yang ada di kemasan, karena masing-masing kemasan anjurannya berbeda, dosisnya juga berbeda. Pak Dokter, cara ngitung bobot sapi kapan dibuat? Makasih. Oke, secepatnya Pak Bos, kita belum ada kesempatan datang ke kandang. Dok, mau tanya, sapi saya setelah di IB selisih 5 hari kok keluar lendir keruh ya? Itu tandanya IB-nya jadi atau tidak? Tidak pengaruh bos, itu masa med estrus terjadi 3 sampai dengan 5 hari pasca puncak birahi. Ciri-cirinya keluar lendir keruh, kental, kadang butek, kadang sampai keluar darah. Itu masa med estrus biasa terjadi 3 sampai dengan 5 hari. Oke? Tak ngombe. Sekarang ada beres-beres. Sekarang ada beres-beres. Mohon izin Pak Komandan, kita minum kopi dulu biar inspirasi biar datang. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan yang memang niat belajar sapi, monggo subscribe di channel ini dan silakan share nanti. Oke, kita lanjutkan menjawab pertanyaan para peternak. Pak Dokter, dari Jumi Arse, Pak Dokter, apakah sapi yang habis di IB tidak boleh langsung dikasih minum? Yo, kasihan ngelak bos. Tidak ada kaitan antara minum dengan jadi dan tidak jadinya di IB. Minum ya butuh minum sapi itu, IB ya sudah beda. Ya, jadi tidak ada kaitan. Silakan dikasih minum sapinya meskipun sudah di IB. Oke. Dari Suka Alam Jaya, pertanyaannya, Dokter, saat masih menyusui dan induknya birahi, oke, apakah anak atau pedet harus dipisah untuk sementara waktu? Mohon pencerahan dan terima kasih. Tidak usah dipisah bos. Jadi selama kita sudah men-setting makanannya itu sudah bergizi,
hijauan oke, comboran masuk, mineral masuk, ya minum air gula atau mungkin dicampur mineral. Artinya settingan kebutuhan minimal pada induk itu sudah terpenuhi, dia di IB itu tidak masalah dia sambil menyusui. Karena apa? Rata-rata sapi akan minta kawin itu setelah 35 sampai 48 hari toh. Bahkan ada yang sampai 55. Artinya rata-rata pedet sudah usia di atas 40 atau 50 hari, bahkan di usia 2 bulan. Maka di sini pedet sudah mulai temil-temil, sudah mulai belajar makan. Jadi tidak perlu dipisah. Oke? Suka Alam Jaya. Dari Woko Alexandria, kita jawab, Dok, sapi saya umur 1,5 tahun. Kok belum birahi ya, Dok? Apakah belum cukup umur? Apa salah makanannya? Mas, tak jelaske, ada istilahnya delayed puberty. Delayed itu tertunda, puberty itu adalah puber. Puber di mana hormon seksual dia sudah bekerja atau sudah berkembang. Nah, jika hormon ini tertunda, masalahnya bisa. Kalau sapi doro masalahnya simple. Kadang sapinya stres berlebihan. Yang kedua cacingan. Yang ketiga kurang nutrisi. Juga stres, cacingan, kurang nutrisi akan menyebabkan yang namanya delayed puberty atau pubertas yang tertunda. Sehingga yang sebenarnya 18 bulan dia bisa birahi, ini sampai 18 bulan belum birahi. Karena di situ ovarium mengalami hipofungsi atau tidak berfungsi ya, tidak berkembang, atau mengalami corpus luteum persisten, artinya corpus luteum yang nanti ini jadi sel telur juga tidak berkembang. Oke? Evaluasi stres, obat cacing, dan nutrisi. Tidak boleh kurus. Sapi kalau ingin normal birahinya tidak boleh kurus. Dari Mas Sudarsono Lovebreed 123 Sono, Pak Dokter mau tanya, sapi saya jam 5 sore di IB, tapi malamnya keluar lendir bening banyak, apakah bermasalah dengan IB-nya? Tidak, wajar, sampai 5 hari akan tetap keluar lendir fase med-estrus. Dari Gus Anto, Dok mau tanya, bagusan mana untuk pakan sapi, rumput yang dicacah dengan rumput yang tidak dicacah, terutama untuk sapi bunting? Kalau saya secara personal, saya pribadi lebih suka dicacah, Bos, karena itu akan meringankan sapi dalam mengunyah. Jadi kalau saya sih orang dicacah ora apa-apa. Kalau kita punya mesin cacah akan lebih enak jika dicacah, itu akan meringankan kerja sapi dan lebih merangsang keluarnya air liur, sehingga nanti ketika masuk lambung itu akan tercerna lebih mudah. Tapi lek ora ono mesin cacah ya ora apa-apa. Kalau ada mesin cacah lebih bagus kalau dicacah. Semoga bermanfaat, Mas Gus Anto. Siap. Assalamualaikum Pak Dokter, dari Faiz Hafiz. Waalaikumsalam. Bertanya, sapi betina saya umur 1 tahun, telinganya sering mengeluarkan kotoran meski sudah dibersihkan. Itu kenapa? Dan mohon solusinya Pak D. Dokter, matur suwun. Jadi begini Pak Bos, bisa karena tungau telinga, bisa karena jamur. Jadi konkretnya panggil dokter, suruh ngecek telinganya, minta disuntik. Insya Allah masalahnya selesai. Oke, Laskar Ngarit dimanapun Anda berada, bres-bres. Terima kasih sudah menyimak video tentang tanya jawab bersama peternak. Bersama saya Dr. Irwan Risa dari channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Sarawak TV. Saya bukan pakar, saya bukan ahli, saya hanya sedikit memiliki ilmu yang ingin saya bagikan, memiliki pengalaman dari rekan-rekan saya yang peternak yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Sekali lagi, saya bukan pakar, bukan ahli, hanya ingin berbagi manfaat, dan semoga ilmu ini membawa kebaikan, membawa keberkahan, dan bisa saya unduh ketika di akhirat nanti. Sekian, please share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun banget Laskar Ngarit dimanapun Anda berada. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum.